Perkenalkan, saya Iwan Kiswanto, CGP Angkatan 7. Hari ini saya akan mempraktikkan modul 2.3 yaitu tentang supervisi akademik teman sejawat. Perkenalkan, teman saya Tia Andriani yang akan diobservasi dari SDN Sangyang Jaya. Assalamualaikum Bu Tia, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Pak Iwan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas waktunya ya Bu Tia. Mohon maaf kalau telah mengganggu aktivitas Bu Tia. Seperti yang sudah direncanakan kemarin bahwa hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik itu adalah sebuah proses yang memberdayakan dan berupaya pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Kira-kira seperti itu Bu. Nah, jadi nanti pada tahap supervisi akademik ini ada 3 tahapan. 1, praobservasi. Yang kedua yaitu observasi dan ketiga adalah pasca observasi. Nah, percakapan kita kali ini merupakan langkah pertama dari supervisi akademik ini. Jadi namanya praobservasi. Jadi kita bercakap-cakap ini tujuannya untuk melihat sejauh mana kesiapan ibu akan diobservasi nanti. Jadi nanti ketika ibu mengajar, saya yang menjadi supervisor dengan mengobservasi ibu ketika mengajar. Nah, kira-kira setelah percakapan ini apa yang diharapkan oleh ibu dari percakapan praobservasi ini, Bu? Tentunya yang saya harapkan setelah dari percakapan ini adalah praobservasi, jadi saya harus lebih siap, lebih paham dan tahu apa yang harus saya siapkan, Pak. Jadi ketika pelaksanaan observasinya, saya jadi lebih siap biar pelaksanaannya pun menjadi lebih lancar lagi. Oh begitu, bagus itu. Jadi harapan ibu ini agar lebih siap biar pelaksanaannya nanti begitu diobservasi lancar ya Bu ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk pembelajarannya kira-kira kapan Bu? Untuk pembelajarannya sendiri insya Allah besok ya Pak, hari Jumat. Oh begitu, jadi nanti ibu siap melaksanakan pembelajarannya pada hari Jumat ya Bu ya. Ibu kan mengajar kalau tidak salah di kelas 5 ya Bu ya. Nah, kira-kira akan mengajar apa Bu nanti? Hari Jumat nanti saya akan belajar mengenai IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Materinya apa Bu kalau boleh saya tahu? Materinya mengenai kondisi geografis Indonesia, Pak. Oh, jadi nanti ketika saya mengobservasi ibu, mata pelajarannya IPAS, materinya tentang strategi letak Indonesia gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu? Pertama, saya ingin peserta didik saya dapat membaca dan mengambil informasi dari sebuah peta ataupun globe. Lalu peserta didik dapat mengidentifikasi letak dan kondisi geografis Indonesia. Oh, itu tujuan pembelajarannya. Nah, kira-kira apa saja persiapan yang sudah Ibu siapkan untuk melaksanakan supervisi nanti, Bu? Persiapan yang sudah saya siapkan adalah berupa RPP-nya tidak ketinggalan, lalu perangkat pembelajaran, LKPD, media pembelajaran, juga evaluasi. Oh, bagus itu. Nah, sekarang apa sebabnya Ibu mengambil materi pembelajaran tentang IPAS tadi, Bu? Bagi sebagian besar murid saya, pelajaran IPAS merupakan mata pelajaran yang sulit, Pak. Tingkat pemahaman murid saya pun berbeda juga. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada juga yang lambat. Jadi dalam pembelajaran ini, saya akan menggunakan media yang konkret dan video pembelajaran. Oh begitu, jadi kalau yang saya tangkap bahwa tingkat pemahaman yang berbeda, yang seperti cepat, sedang, dan lambat pada siswa itu, jadi persiapannya harus lebih disiapkan lagi ya Bu ya, karena keragaman siswa tadi itu. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan strategi untuk pembelajaran nanti berkaitan dengan kondisi geografis tadi yang Ibu sebutkan tadi. Karena murid saya beraneka ragam, ada yang cepat, sedang, dan lambat, jadi saya melihat kesiapan belajar mereka terlebih dahulu. Untuk strateginya, saya menggunakan benda konkret, yaitu globe ataupun peta. Juga LKPD yang saya siapkan kemungkinan juga agak berbeda, Pak. Murid saya yang cepat diberikan soal yang lebih menantang, murid yang sedang diberikan soal menantang, murid yang lambat diberikan soal tidak terlalu menantang atau tidak terlalu sulit. Mungkin seperti itu. Oh gitu, bagus itu. Dengan melihat kesiapan belajar itu, dengan strategi yang Ibu gunakan,
seperti menggunakan benda-benda konkret, menggunakan LKPD, globe, peta, sesuai dengan kesiapan murid. Saya melihat Ibu sudah merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Nah, kalau dalam pembelajaran itu namanya disebut dengan pembelajaran diferensiasi ya Bu. Sudah merencanakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Nah, nanti kan pada saat pembelajaran akan ada bantuan yang akan diberikan pada murid. Bantuannya seperti apa kira-kira Bu? Bantuannya rencananya di kelas murid akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok pastinya. Dalam kelompok yang beragam gitu ya Pak. Iya. Nanti saya keliling kelompok untuk menjelaskan dan memberikan arahan cara menggunakan media yang benar. Oh, bagus itu. Perencanaannya sudah sesuai, bantuan yang diberikannya juga sudah sesuai. Nah, sampai saat ini apakah masih ada tidak yang kurang dalam persiapan maupun perencanaan buat nanti, Bu? Mungkin masih ada di beberapa yang perlu diperbaiki lagi Pak. Masih dalam proses intinya ya. Intinya masih dalam proses ya Bu ya. Nah, semoga nanti pada waktunya lebih lengkap lagi ya Bu. Kira-kira kapan mau dilengkapinya Bu? Insya Allah setelah percakapan ini ya Pak, saya mempersiapkan dan melengkapi lagi lebih maksimal. Oh, bagus itu. Nah, apakah nanti siapa biasanya yang suka membantu Ibu di sekolah Bu? Biasanya saya suka meminta bantuan kepada teman sejawat Pak Iwan. Oh, gitu. Atau kalau boleh nanti Pak Iwan juga bisa membantu saya kan? Oh, begitu. Insya Allah ya Bu ya, nanti Oke. saya bantu. Kira kita berkolaborasi saja. Boleh. Nah, sudah dijelaskan mulai dari perencanaan, persiapan, dan strateginya disiapkan dengan matang. Berkaitan dengan supervisi akademik, erat kaitannya dengan kompetensi. Nah, kira-kira area pengembangan kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Ibu? Oke. Saya ingin mengembangkan kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan saya Pak, yaitu dalam penyampaian materi terhadap siswa. Supaya materi yang saya sampaikan nanti mudah dipahami oleh siswa saya sendiri. Misalnya, dengan media konkret agar mudah dan bermakna. Kemudian saya ingin meningkatkan kompetensi sosial dan emosional saya. Karena siswa itu banyak yang mengeluh bahwa pelajaran IPAS adalah pelajaran yang sulit dan mudah menyerah. Dengan keberagaman siswa, saya harus bisa mengelola sosial dan emosional dalam menghadapi siswa saya. Bagaimana cara menghadapi siswa yang sedang, lambat, dan cepat tanggap. Gitu Pak kira-kira. Bagus itu. Kalau saya simak dari pembicaraan Ibu bahwa area pengembangan yang dicapai oleh Ibu adalah berkaitan dengan kemampuan mengajar atau kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik. Dan selanjutnya tadi kan dikatakan untuk mengembangkan area pengembangan kompetensi sosial dan emosional, ingin berupaya mengembangkan kompetensi sosial dan emosional. Nah, kira-kira strategi untuk mencapai pengembangan tersebut kira-kira apa, Bu? Strategi yang saya gunakan untuk pengembangan profesional pedagogik dan KSE ini adalah saya berusaha dari persiapan, perencanaan, segala dipersiapkan mulai dari perangkat ajar, media yang akan dipergunakan, disiapkan, kemudian strategi untuk pengembangan kompetensi pribadi itu sendiri, yaitu LKPD. Saya sesuaikan dengan kemampuan murid saya yang beragam. Oh, begitu. Bagus itu. Berkaitan dengan strategi untuk mencapai pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu. Nah, berkaitan dengan pengembangan profesional pedagogi, kompetensi kepribadian maupun sosial, bagus sekali itu Bu. Terkait LKPD juga disesuaikan dengan kesiapan belajar. Kemudian bahan ajar yang disesuaikan dengan kemampuan murid juga. Kalau sudah pembelajaran berdiferensiasi itu disebut dengan diferensiasi konten Bu. Kemudian berkaitan dengan interaksi berupa bantuan yang diberikan Ibu dalam pembelajaran, dilihat dari kesiapan belajar ini berkaitan dengan diferensiasi proses. Seperti itu kira-kira Bu. Nah, mudah-mudahan apa nanti yang diupayakan dalam pembelajaran ini guna memenuhi tadi keberagaman siswa, keberagaman kesiapan belajarnya, benar-benar bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Intinya pembelajaran berpihak pada murid dapat terwujud ya Bu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dapat tercapai dengan baik. Baiklah Bu, selanjutnya saya akan mengobservasi Ibu mungkin besok kali ya Bu ya. Nah, setelah observasi itu nanti kita akan melaksanakan pasca observasi. Nanti mungkin bersama dengan Bu Ayu sebagai pengajar praktiknya ya Bu ya. Mungkin untuk hari ini saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar ya Bu ya. Assalamualaikum, terima kasih Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk pelajaran pertama ini, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita berdoa dulu. Oke? Silakan ketua kelas untuk menyiapkan memimpin doa bersama teman-teman. Bersiap. Siap. Sebelum belajar langkah baiknya mari kita berdoa dalam hati ya. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah tadi kita sudah berdoa, kita akan melaksanakan kegiatan rutin yang biasa kalian lakukan. Kita akan membaca Asmaul Husna bersama-sama ya. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Mu'min ya Masih ya Jabar ya Mutakabbir ya Malik ya Ghani ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah membaca Asmaul Husna. Sekarang kegiatannya kita lanjutkan untuk absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Anissa. Anissa, Alvin, dan Reisa. Reisa. Oke, berarti sisanya semuanya hadir ya? Ya. Oke. Oke anak-anak, tadi kita sudah absen. Sekarang untuk membangkitkan semangat belajar kalian, kita bernyanyi dulu, ya. Oke, yang penting kalian masih tetap semangat ya. Ya. Siap untuk belajar siang hari ini? Siap. Oke. Sebelum kita belajar mengenai peta, kemarin kalian masih ingat nggak pelajaran IPAS kemarin itu apa? Kalian buat apa kemarin? Gambar peta apa? Peta Indonesia, dan kalian harus memilih pulau mana yang mau kalian gambar, betul? Sekarang KBM kita hari ini tidak jauh dari peta, ya. Kalau Bu Tia mau tanya apa sih peta itu, ada yang bisa menjawab? Peta itu apa sih? Fungsinya peta apa sih? Ayo. Peta pakai bahasa kamu aja. Pakai bahasa kamu aja peta. Peta atau maps, biasanya anak muda sekarang tahunya maps nih. Apa Rangga, mungkin Rangga tahu peta apa? Ya. Ada yang tahu? Peta. Ya, apa itu peta? Untuk mengetahui suatu daerah atau lokasi. Nah, betul, untuk mengetahui suatu daerah atau sebuah Lokasi. lokasi. Ada yang lain mungkin selain Rangga? Pakai bahasa kamu aja, nggak apa-apa, yang mungkin bisa mudah dimengerti oleh teman-teman. Ayo. Apalagi? Menurut kamu, mengapa Indonesia disebut dengan negara maritim? Ada yang masih ingat? Ada maritim, ada agraris. Maritim. Ayo, Inan. Apa negara maritim? Apa Firman?
Karena sebagian warganya bekerja sebagai nelayan. Itu namanya maritim itu adalah negara yang sebagian besarnya wilayahnya kelautan. Itu namanya maritim. Kalau agraris baru ya. Paham ya? Oke. Sebelum Mutia masuk ke dalam kegiatan inti, sekarang kita mulai dari sini kelompoknya. Oke. Contoh dulu nih. Lihat soal nomor 1 tentang apa? Berada di sebelah tenggara benua apakah Indonesia? Kalian sudah tahu belum arah mata angin? Sudah tahu? Coba lihat global, di situ ada arah mata anginnya. Nih, sudah ada lihat peta di depan. Ya. Di global juga ada, cuman memang tidak lengkap. Jadi kalian bisa lihat di sini. Di global cuma tertulis U doang. Lawannya U itu apa? Lawannya utara apa? Nah, sekarang di sebelah kanan Bu Guru. Apa ini B? Lawannya barat. Ada lagi BL. BL itu apa? Barat laut. TL? Timur laut. BD? Barat daya. TG? Tenggara. Ya. Kalian silahkan kerjakan sesuai soal yang ada di dalam buku. Jadi contohnya apa itu? Jadi soalnya apa? Berada di sebelah tenggara benua apakah Indonesia? Coba kalau kalian lihat, coba kelompoknya Caca sama Putri lihat globalnya. Berada di sebelah tenggara manakah Indonesia? Coba kalian lihat. Ada di mana? Ayo, kelompoknya Caca sudah ketemu jawabannya? Tenggara. Apa, Rangga? Ayo. Asia. Benua Asia. Benua Asia. Ya. Selanjutnya, coba untuk kelompok Indonesia bagian utara, siapa yang tahu? Saya Bu. Oke, Kinan, silakan. Malaysia Timur, Singapura, Laut Cina Selatan, Laut Andaman, Filipina, dan Samudra Pasifik. Betul apa salah? Betul. Bagus sekali. Mau salah ataupun tidak, menurut Mutia kalian sudah bagus. Oke anak-anak, Mutia apresiasi untuk pembelajaran kita hari ini. Gimana belajarnya? Menarik nggak? Kalian sudah bisa menemukan sebuah lokasi letak geografis Indonesia dalam sebuah Peta. Oke, kesimpulan hari ini. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oke, dulu apa kesimpulannya? Kesimpulan dalam belajar hari ini, saya lebih tahu membaca informasi dalam peta, mengetahui simbol-simbol dalam peta, dan terakhir menjadi tahu letak geografis Indonesia dalam sebuah peta. Ya. Jadi pembelajaran hari ini kita sudah belajar dan kalian sudah tahu arah mata angin. Belajar informasi umum dalam simbol-simbol dalam letak geografis Indonesia. Oke, sekarang
kalian rapikan buku kalian masing-masing dan alat tulisnya. Kita siap-siap berdoa untuk pulang. Ya. Mari. Oke, dirapikan bukunya. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita ada baiknya mengucapkan Alhamdulillah. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Putri, pimpin doa untuk teman-teman kamu. Bersiap! Siap! Sebelum pulang, alangkah baiknya mari kita berdoa berdalam hati, berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, kita sudah sampai kepada tahap terakhir untuk PI 5 ini ya. Tadi kita sudah melakukan penerapan aksi nyata modul 3.1, kemudian rancangan program yang berdampak pada murid, kemudian ada pengembangan komunitas praktisi, dan sekarang yang terakhir adalah dialog pasca observasi. Kan sebelumnya Pak Iwan sudah melakukan pra-observasi, kemudian observasi pembelajaran, dan sekarang adalah dialog pasca observasi pembelajaran. Silahkan langsung dimulai saja Pak Iwan dengan Bu Tia, monggo. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih. Apa kabar Bu Tia? Alhamdulillah baik Pak Iwan. Bagaimana kabarnya Pak Iwan sendiri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya setelah sebelumnya waktu percakapan awal yaitu praobservasi, dan kemarin kita melakukan observasi dan hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Kira-kira harapan Bu Tia setelah percakapan ini apa Bu? Apa yang Ibu dapatkan? Percakapan ini kita sharing saja ya Pak ya. Ya. Sharing mengenai pembelajaran yang kemarin, apa saja yang sudah baik dan ada beberapa yang perlu saya perbaiki dan bagaimana melengkapinya. Ya, jadi intinya harapan Ibu sesuai dengan yang Ibu harapkan karena sudah sesuai dengan perencanaan dan persiapan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin itu? Yang pastinya saya merasa lega dan juga senang ya Pak. Jadi saya juga melaksanakan pembelajaran bisa lebih baik dari sebelumnya. Dari mulai menyiapkan langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran, persiapan pembelajaran lainnya, adanya juga media dan evaluasi. Alhamdulillah anak-anak juga senang dan antusias untuk mengikuti. Ya, alhamdulillah ya. Jadi pada intinya Ibu lega dan senang karena proses pembelajaran berjalan lancar. Nah, berkaitan dengan waktu percakapan awal atau praobservasi, kan ada rencana perbaikan pada waktu praobservasi. Apakah sudah tercapai, Bu? Waktu praobservasi kan merancang media dengan benda-benda konkret dan pada pelaksanaannya juga menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar lingkungan. Intinya semuanya sudah tercapai, alhamdulillah. Ya, intinya sudah tercapai ya Bu. Ya. Nah, kemudian dilihat dari tujuan pembelajaran, apakah sudah tercapai belum tujuan pembelajarannya Bu? Untuk tujuannya sudah tercapai, di mana tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat membaca dan mengambil informasi dari sebuah peta. Lalu yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi letak dan kondisi geografis Indonesia. Hasil evaluasi alhamdulillah, karena kemampuan murid beraneka ragam, jadi hasil evaluasi pun berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, berarti alhamdulillah ya dilihat dari tujuan, proses dari hasil evaluasi sudah tercapai. Nah, terkait dengan praktik pembelajaran yang sudah dilakukan Ibu, hal yang sudah baiknya apa kira-kira Bu? Hal yang sudah baik adalah pembelajaran yang memudahkan siswa dengan media pembelajaran menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitarnya. Oh iya, jadi menggunakan media pembelajaran, menggunakan benda-benda konkret sehingga dengan mudah murid dapat memahami dengan mudah. Nah, berkaitan dengan pembelajaran hal yang merasa kurang, apa yang perlu ditingkatkan, Bu? Yang saya rasa kurang adalah dalam pembelajaran yang memenuhi
kebutuhan murid, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid atau pembelajaran berdiferensiasi yang kurang maksimal. Jadi kurang maksimal dari pembelajarannya. Oh gitu. Jadi kurang maksimal mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, atau memenuhi kebutuhan murid. Nah, terkait kekurangan yang perlu ditingkatkan, kompetensi yang perlu ditingkatkan apa Bu? Apa ada strategi khusus yang seperti apa kira-kira pengembangan rencana selanjutnya? Rencana saya akan lebih mengembangkan atau menambah wawasan diri saya dalam pengetahuan dengan mengikuti pengembangan secara luring ataupun daring, atau juga bisa melalui PMM atau juga video pembelajaran YouTube, internet, dan lain sebagainya. Usaha yang memang terencana dengan baik sekali ya Bu, menarik sekali tentang PMM. Memang sekarang sedang digalakkan dan diwajibkan PMM karena dengan mengikuti PMM banyak pengetahuan topik-topik dan aksi nyata. Nah, kapan kira-kira usaha itu dilaksanakan Bu? Insya Allah secepatnya Pak. Targetnya kira-kira berapa lama Bu? Kurang lebih 4 atau 5 bulan ke depan. Kira-kira yang bisa membantu terkait rencana Ibu, kira-kira siapa aja? Yang pasti ada kepala sekolah, rekan guru sejawat, termasuk Pak Iwan ya. Baik, insya Allah kita berkolaborasi aja Bu ya. Sharing untuk meningkatkan kompetensi guru. Kira apa yang mau disampaikan, ada lagi tidak Bu? Mungkin saya rasa cukup ya Pak. Ya, baik, saya akhiri percakapan ini ya Bu ya. Dari awal mulai dari praobservasi, observasi, dan terakhir ini pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik ini bisa bermanfaat bagi Ibu, terutama dalam pengembangan kompetensi yang berimbas kepada kemampuan kita, terutama pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, selamat Bu Tia, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Mungkin itu Iwan. saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam